Akhirnya Manchester United berhasil meraih 3 poin penuh di kandang sendiri. Mantap sekali. Halo Bro Ensis, kali ini kita akan kembali membahas Manchester United yang kemarin malam berlaga di Old Trafford melawan Sunderland di lanjutan EPL Premier League. Oke, kali ini tanpa basa-basi ternyata ada beberapa kejutan di line up dari Amorim malam tadi ya, yaitu adalah masuknya Saint Lemons dan comebacknya Mason Mount di squad line up yang tersedia. Mantap. Kalau menurut gue ada nilai tambah terkhusus dalam debut Saint Lemons. Saint Lemons ini menampilkan penampilan yang performa epic dan membuat beberapa save-save krusial yang membuat MU clean sheet. Sekali debut langsung clean sheet. Jaminan mutu ini. Kiper yang tidak salah dalam membeli ya. Kemarin kan kalau nggak salah ada Dibu Emi Martinez, ada beberapa jajaran kiper yang dirumorkan ke MU ya. Salah satunya Donnarumma juga ya, yang sekarang ke City. Terus sama satu lagi nih, Sena Lemons. Sena Lemons ini malah yang tak terduga ya, tiba-tiba datang dan akhirnya direkrut sama MU di bursa transfer kemarin. Dan beruntungnya ternyata walaupun sebelum pertandingan ini banyak yang bertanya, ngapain beli kiper baru nggak dipakai gitu, Donnarumma aja dipakai langsung gacor gitu loh di City. Ternyata MU tuh masih menjaga stamina dari Sean Lemons dan juga menguatkan mental dia di Premier League ya, biar dia bisa debut dengan manis. Dan akhirnya benar-benar terjadi. Hari ini debut dia pertama di Manchester United dan penampilannya mantap. Beberapa save-save krusial juga berhasil diraihnya. Yang paling gue suka dari jenis kiper yang semacam ini adalah refleks yang sangat bagus banget di sekelimit-sekelimit ketika terjadi serangan yang bertubi-tubi dan juga serangan umpan-umpan yang sulit diterka-terka gitu loh. Nah, inilah arus serangan yang harus dipotong, timing yang harus pas gitu ketika mengambil bola atau menghindari bola dari kotak penalti. Itu sesuatu hal yang paling mantap sih kalau menurut gua. Refleksnya juga ya, kejutan-kejutan dari tendangan-tendangan yang tak terduga juga harus selalu dilakukan. Nah, ini tipenya mirip kayak De Gea masa dulu ya. Awal-awal De Gea masuk nih tipe-tipenya kayak Sena Lemons ini. Gue demen nih jadinya, kayak terbayang kembali. Waduh, De Gea masa prime-nya juga tahu sendiri ya bagaimana ya. Dan juga waktu awal-awal emang tidak sempurna Sena Lemons ini, tapi gue melihat potensi Sena Lemons ini seperti De Gea gitu. Wah, ini baru tipe kiper yang gue pengen, yang gue suka gitu sebagai fans MU ya. Kalau kayak kemarin Onana gue kurang suka ya, apa itu build up serangan, gak penting. Yang penting tuh kalau dalam kiper tuh refleks yang bagus, penyelamatan yang tak terduga dan epic moment gitu loh. Terutama timing yang pas dalam memotong aliran bola ketika dalam kondisi yang tertekan, dan bisa menjaga keamanan agar back-backnya ini merasa semakin solid dan semakin percaya diri gitu. Karena ketika kiper bagus otomatis back juga ikut jadi bagus. Alasannya karena sudah ada tembok terakhir yang kuat gitu loh. Jadi ketika mereka merasa tidak bisa menutup ruang di pertahanan terakhir MU, ada Sena Lemons ini, jadinya bakal ada intervensi dari back-back yang masih merasa kurang dalam permainan gitu loh. Jadi evaluasinya akan semakin bagus kalau ada kiper baru ini, dan termasuk kiper yang refleksnya bagus. Gue percaya diri nih dengan Sena Lemons ini bisa membawa MU naik jauh lebih tinggi lagi, setidaknya masuk Liga Champion lah ya. Syukur-syukur juara, nggak tahu juga lah ya. Kita doakan saja Manchester United bisa juara. Dan kali ini ada comebacknya Mason Mount dengan mencetak gol yang cukup, wah, cakep banget ya golnya ya, indah gitu, perfecto. Ya, Mason Mount ini ternyata masih memiliki potensi dan masih memiliki kemampuan yang tersembunyi gitu ya, yang selama ini kita tidak melihat Mason Mount yang seperti semalam, yang bagus banget. Dan tentunya disupport dengan beberapa pemain seperti Casemiro dan lain-lain yang oke banget lah untuk malam ini. Dan
Satu lagi nih yang paling luar biasa, Sesko. Wih, gila. Sesko cetak gol lagi, beruntun. Kemarin cetak gol, sekarang cetak gol lagi. Ini adalah kemenangan yang sangat dinanti-nantikan Sesko ya, Benyamin Sesko ya. Yang dimana dia tuh sebenarnya pengen mencetak gol tuh tujuannya untuk memenangkan pertandingan, bukan kalah seperti kemarin. Jadi kemarin tuh debut golnya itu terasa sia-sia dan sekarang akhirnya dia lepas gitu. Selebrasinya sangat lepas dan emosional banget gitu untuk Sesko ini yang berhasil menaklukkan Premier League. Mungkin kedepannya kayaknya aliran golnya akan semakin deras, apalagi kalau disuplai bola-bola yang sangat manis gitu loh, yang manja-manja gimana gitu. Jadi pasti Sesko mampu memasukkan banyak gol nanti ke depannya ya. Semoga konsistensi Sesko tetap terjaga dan tentunya terhindar dari berbagai macam cedera. Oke, kesimpulannya dari keseluruhan pertandingan kali ini, yang gue paling suka banget adalah clean sheet-nya St. Lemans. Ini menunjukkan bahwa Manchester United itu belum habis, masih ada harapan walaupun terjadi gonjang-ganjing yang tak terduga di Manchester United, baik itu di dalam ruang ganti ataupun di tekanan-tekanan yang sering terjadi di media maupun di para supporter yang menginginkan MU menang ya. Tetap berjuang, tetap bermental baja, dan semoga konsistensinya tetap solid dan tetap terjaga di setiap pertandingan. Next lawan Liverpool kudu menang. Apakah bisa menang? Ya berusaha aja dulu, yang penting mah jangan bermain amburadul dan tetap konsisten walaupun ada miss ataupun kalah pun sebenarnya nggak masalah, asalkan jangan terlalu ngoyo atau terlalu lemes gitu loh. Tetap harus ada fighting spiritnya gitu loh, biar perjuangannya tetap terjaga. Apalagi ini Liverpool, kalau bisa sih ngotot gitu mainnya, minimal seri lah ya, jangan kalah lah ya. Kalau emang bisa menang lawan Liverpool ini kayak satu ancaman besar buat tim-tim lain lah ya, bahwa tuh Premier League akan dikuasai oleh Manchester United. Wah, itu namanya trofi. Apakah bisa mendapatkan trofi musim ini? Kita lihat saja nanti. Yang penting taklukin dulu nih Liverpool nih, musuh bebuyutan kita yang selama ini kita selalu kalah dan selalu jauh lah levelnya dari ini Liverpool. Nah, kayaknya dengan adanya St. Lemans ada potensi untuk bermain jauh lebih baik ya. Dan semoga Sesko terus mencetak gol. Sesko, Cunha, Mbemo ganti-gantian aja lah, nggak apa-apa. Yang penting mereka bertiga tuh wajib main dan wajib cetak gol. Tengahnya jangan macam-macam deh, Bruno, Casemiro dan lain-lain tuh. Udahlah, kasih supply yang banyak aja ke depan gitu loh. Jangan macam-macam, jangan aneh-aneh, jangan terlalu egois. Yang penting bermainlah secara tim gitu loh. Ya, next, semoga di pertandingan lawan Liverpool kita bisa menang dan bisa happy lagi ya. Ya, ini masih panjang perjalanan, jadi masih ada harapan untuk kedepannya. Amorim otot enggak, ya tergantung sikon lah ya. Tapi yang penting kepercayaan diri pemain ini mulai tumbuh, jadi ada harapan sedikit demi sedikit. Semoga aja kedepannya jauh lebih baik. Terima kasih untuk 3 poinnya para pejuang Manchester United. Glory Man United.